Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad bin Rasid di sini. Ya, posisi kita sekarang lagi di Purbalingga, balik lagi di kosan dan baru aja selesai buka bersama sama teman-teman karena hari ini kebetulan kita lagi ke kampus tadi buat ngerjain teknologi grafika. Jadi teknologi grafika sendiri itu adalah matkul yang mempelajari tentang seni percetakan gitu. Jadi kan di sini kita ngebuat sesuatu desain atau mau poster, mau banner atau seni-seni yang lainnya itu tuh ada cetaknya gitu. Jadi pas kita mau mempublikasikan karya kita tuh sebagai karya seni murni atau seni realis, kita harus mencetak karya kita itu untuk menjadi karya yang bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Tapi untuk malam ini gue nggak mau bahas itu karena gue mau ngebahas soal kehidupan anak kos untuk di akhir bulan seperti ini gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sekarang kita udah berada di bulan Ramadan, ya insya Allah bulan yang penuh berkah ya kan. Karena banyaknya pengeluaran dan kebetulan juga ada beberapa mata kuliah yang mengharuskan membeli alat-alat diperlukan untuk menunjang tugas-tugas kita gitu. Ya otomatis buat akhir ini ya pengeluaran cukup banyak dan alhamdulillahnya untuk hari ini duit gue buat bulanan itu belum habis. Ya walaupun beberapa kali gue mutusin buat makan mie instan terus menerus ya. Walaupun itu nggak sehat. Buat para teman-teman yang mungkin ngekos di luar itu usahain jangan kebanyakan makan mie instan ya, karena itu juga nggak bagus buat kesehatan kalian gitu. Ya BTW ini syuting yang lumayan proper karena dibantuin temen gue buat nyiapin semua ini lighting yang di belakang, terus ada semua setupnya, ada lighting juga di sini. Nah itu semuanya disiapin sama temen gue gitu kan. Tapi gue mutusin syuting pakai kamera HP karena ya kalau pakai kamera beneran gitu kayak terlalu epic gitu syutingnya ya kan. Jadi kita niatnya emang buat sharing-sharing kan, bukan buat nge-share setup atau teknik-teknik soal syuting gimana, setup lighting kayak gimana gitu. Jadi ya udahlah ini aja. Oh iya, buat teman-teman yang baru pengen masuk kuliah tahun ini, semoga yang ikut SBM diluluskan ya kan, karena memang banyak dari peserta SNM yang sebelumnya ikut SNM itu gak lolos gitu. Ya nggak tahu sih sekarang sistemnya kayak gimana, karena waktu itu gue sempat mau ikut UTBK tapi alhasil gue nggak jadi karena gue udah keterima di sini duluan. Ya tau lah kampus gue lah gitu. Kalau gue sebutin kampus gue pasti orang bilangnya, oh ntar kalau lulus lu pasti benerin wifi ya gitu. Nah buat teman-teman yang penasaran gimana kehidupan anak-anak kos di akhir bulan ini, jadi gue bakal ceritain ya mulai dari pertama puasa. Mungkin emang hari pertama puasa itu kita nggak terlalu ngerasa pengeluaran kita tuh agak berlebih karena nikmat yang kita rasakan waktu buka itu kayak udah menggantikan seluruh beban yang udah kita emban selama berminggu-minggu gitu kan. Kayak tugas-tugas tuh tiba-tiba hilang ketika kita buka puasa gitu. Jadi kita nggak terlalu merhatiin ini uang kita tinggal berapa, terus pengeluaran kita buat tugas-tugas selanjutnya apa yang harus dibeli juga nggak kepikiran karena udah nikmat banget. Ya itu nikmat bulan Ramadan sih. Tapi setelah gue cek dan ternyata isi ATM gue tinggal sekian-sekian, ya secara logika kita hitung itu cuma bisa sampai ya sekitar 2 minggu lah, 3 minggu gitu. Ya itu juga kalau udah ngirit banget. Alhasil ya karena agak nyesel juga kan, yang nggak mungkin kan kita ngambil balik lagi uang kita yang udah kita pakai kemarin itu. Ya akhirnya coba buat ngirit lagi dan sejauh ini uang gue masih ada. Jadinya untuk kehidupan gue sehari-hari di sini tuh masih bisa terpenuhi insya Allah. Ya sekitar 1 minggu ke depan, karena bukan kebetulan sih, karena rencananya tanggal 30 April itu gue mau pulang ke Depok. Oh ya, mungkin kalian kalau agak notice dari muka gue, dari mata terutama ya kayak kelihatan ngantuk gitu karena akhir-akhir ini susah tidur ya kan, terus juga tugas banyak dan gue memilih buat syuting sekarang gitu, berbagi cerita tentang kehidupan gue sekarang gitu. Sebenarnya tugas gue ya mungkin kalau kalian tahu DKV kayak gimana, kalian bakal tahu gimana beratnya gitu. Kalau kata orang-orang sih DKV itu kalau belum tipes itu belum afdol gitu kan. Jadi
ya harus terbiasa lah kita, walaupun sebenarnya nggak sehat ya, kita nggak tidur sampai 1 hari 2 hari gitu, dan siang sampai sorenya itu kita malah beraktivitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Kebutuhan sehari-hari kita juga terkadang ngebuat kita berat juga, tapi ya insya Allah kita masih bisa ngejalanin ini semua gitu ya. Oke lah, mungkin itu aja teman-teman. Kalau masih ada yang penasaran dan butuh gue jawab, terus juga buat konten selanjutnya, ya kalian bisa tulislah di komen gitu, sekali-kali lah minta gue buat apa gitu, biar bisa gue bener-bener ngebuat video tuh bener-bener niat gitu, bikin hipotesisnya dan segala macamnya, biar gue nggak ngalor ngidul gitu ngomongnya. Oke, mungkin itu ya teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat, dan semoga teman-teman masih diberi kesehatan. Selamat berpuasa, selamat malam untuk sekarang, sampai jumpa kembali.